atau semakin bersinar. Nah, ada beberapa ilustrasi di sini sebelum kita kita membaca firman Tuhan dulu dari kitab Ibrani. Dari sini saja kita baca Ibrani 5 ayat 12, 13 sampai 14. Mari kita baca bersama-sama. 3 ya. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca-indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, firman Tuhan ini di dalam pembagian yang diberikan lain itu nanti sampai pasal 6. Pasal 6 ayat 8. Lalu ayat 9 itu dipisahkan lagi. Tetapi sesungguhnya kalau kita perhatikan ayat 9, pasal 6 maksud saya. Pasal 6 nanti dibaca sebenarnya menjadi satu kesatuan. Ya, kita tidak sedang mempersalahkan, tetapi dari segi isi itu satu kesatuan. Mengapa saya singgung sebentar, bukan untuk kesana kita. Disinilah ayat yang bisa kita dapati. 2 kali penulis kitab Ibrani, salah satu adalah di kitab Ibrani pasal 6. Sambungan dari ayat yang kita baca ini. Apa itu? Orang yang murtad kembali. Ini sedikit menyinggung apa yang kita pelajari selama ini tentang jaminan keselamatan. Orang yang sudah menikmati kasih Tuhan, orang yang sudah bersama-sama menikmati karunia-karunia Tuhan. Tolong dibaca nanti. Sebenarnya saya sudah pernah mengkhotbahkan itu di pengisian seperti ini. Tetapi itu sangat penting lagi untuk kita pelajari. Yang mau diingatkan oleh penulis kitab Ibrani ini sebelum di dalam ayat 9 nanti pasal 6, kamu yang sangat lamban mirip sekali dengan orang yang tidak percaya. Maka ayat 9 berkata begini, saya yakin kamu masih memiliki yang lebih daripada itu, yang yang mengandung keselamatan. Coba ayat 9 kita baca bersama-sama. Coba kita baca itu pasal 6 ayat yang ke-9. Setelah penulis kitab Ibrani ini berkata itu, maka dia berbicara tentang kata-kata ini. 3 ya. Tetapi nanti dibaca pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-8 ya. Dia berbicara itu tentang kemurtatan, yang pernah menerima baptisan, yang pernah menerima kasih karunia, namun murtad kembali. Apakah yang bisa menyelamatkan dia? Perhatikan. Penulis kitab Ibrani sedang mengingatkan orang-orang yang lamban itu mirip sekali kamu dengan orang yang gak percaya. Walaupun saya yakin kamu masih memiliki yang lebih daripada itu. Apa itu? Kamu memiliki yang menjadi unsur keselamatan, atau katakan kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Tetapi jelas sekali kegelisahan penulis kitab Ibrani itu melihat orang yang lamban. Dari segi lamanya kamu sudah harus menjadi pengajar, tapi sampai sekarang kamu masih disuapi. Kalau kami dulu ada namanya di meme. Di meme itu mamanya yang kunyah nasinya itu. Jadi kalau tukolon, sakit gigi mamanya itu, kemungkinan dari dibuat lagi sama anaknya. Atau dari mulutnya itu langsung di meme. Itulah bagianmu, karena kamu belum bisa mengunyah, masih di meme, masih disuapi, masih terus dibuat nasi yang kecil. Sebenarnya kata penulis kitab Ibrani ini, dari segi waktu kamu tidak harusnya lagi di situ, sudah harus menanjak. Ada beberapa indikasi nanti yang akan kita lihat bagaimana saya masih tetap di sini. Tetapi marilah kita lihat peringatan ini.
dipersandingkan oleh penulis kitab Ibrani. Satu ketika semalam atau hari Sabtu yang lalu ini sedikit dipertanyakan seorang hamba Tuhan kepada persekutuan pemuda, dan mungkin ada sedikit goyah untuk orang-orang yang baru, yang lama agak goyah karena memang pertanyaannya pun provokatif, ya kan? Selamat, hanya percaya, hanya percaya, mana? Begitulah pertanyaan itu. Jadi sedikit agak ragu juga, bimbang juga. Lalu ini ada kata murtad. Mari kita pelajari di berikutnya. Supaya apa? Supaya kita teguh berdiri kepada kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib itu, yang tidak tergantikan dan tidak perlu kita tambah apapun ke situ. Itu perlu. Tetapi bukan ke sana kita. Jauh lebih ringan hari ini. Ringan tapi kadang nyelitik dia. Karena ini diharapkan khotbah. Lebih gampang kita mengerti daripada membahas kitab Ibrani pasal 5 sampai pasal 6 yang seperti yang saya katakan tadi. Karena di situ harus runut dia supaya satu kesatuan. Bisa kita mengerti, memang orang percaya itu sekali percaya tetap selamat. Lalu mengapa kata-kata yang murtad kembali, dipakai kata kembali, mengapa itu? Latar belakangnya dan seterusnya sangat penting kita pelajari. Dalam kitab Ibrani 2 kali dikatakan, tetapi selalu di istilah bahasa Batak ada istilah dilapis hatai. Dibuat dulu lagi penjelasannya. Pasal 9 pun nanti akan dilapis lagi. Dikatakan, kamu walaupun aku berkata demikian kepadamu, kamu memiliki apa itu? Memiliki sesuatu yang mengandung keselamatan. Sampai di sini. Lalu kita masuk kepada tema ini. Coba perhatikan gambar-gambar saya ini. Ini adalah pisau. Ini nampaknya adalah promosi dari sebuah produk untuk menghilangkan karat dari pisau. Lalu ada beberapa unsur yang bisa kita perhatikan di sini. Cara bagaimana menghilangkan pisau ini, menghilangkan karatnya maksud saya. Itu apa namanya? Diasah, ya kan? Lalu perhatikanlah, itu hasilnya seperti itu. Mungkin itu sudah sangat tajam. Lalu mereka mempromosikan ini. Sampai gurat-guratnya pun terlihat. Kalau di dalam nomor 2 itu gambar nomor 2 ini, itu gurat-guratnya masih. Nah, dengan menggunakan cairan yang mereka jual itu bisa sampai seperti ini. Nah, kira-kira begitu. Nah ya. Lalu memang itu sama. Orang yang karena waktu, jadi waktu itu membawa kepada dua. Satu itu semakin berkarat, satu itu semakin kincong. Jadi waktu bagi kita itu seperti yang diingatkan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Pergunakanlah waktu ini. Karena apa? Dia tidak disebut dalam bentuk netral. Pisau netral enggak? Netral. Tergantung kita mau cucukkan sama orang, itu jadi jahat dong. Kalau itu kita buat untuk merajang sayur, memotong daging, baik nggak? Jadi dia tidak punya di dalam dirinya positif atau negatif, tendang gantung. Tetapi Paulus katakan waktu itu tidak seperti itu. Dia negatif. Waktu-waktu ini adalah jahat. Kamu berdiam diri tidak melakukan apa-apa, aku gak berdosa kok, berkarat. Maka Paulus katakan waktu-waktu ini jahat, bukan netral. Jadi aku masih seperti yang dulu kata Rinto Harahap. Sesungguhnya kamu sudah mundur, tidak di dalam keadaan yang stagnan di dalam satu tempat. Tidak ada itu. Aku masih seperti yang dulu lagi. Itu maksudnya kamu sudah mundur, atau supaya cocok dengan tema kita ini, kamu semakin lama semakin berkarat. Nah, itu dia. Jadi perlu diasah. Bila penting ada hal-hal yang sangat spesial lagi. Ini gambar nomor 3 ini. Ada benda, ada cairan. Supaya apa? Kinclong dia. Jadi masih bisa diasah. Masih bisa juga ini dibuat sesuatu supaya seperti baru lagi. Barangkali di situ kalau di aslinya ada berkilo ini. Kinclong.
Gimana kalau kira-kira kalau ini dibuat motong mangga? Siapa yang mau? Jangan saya dengan pendeta tanya, kalau kami hantam isi mah boleh kayak gitunya kami sama pendeta tanya. Udah terbiasa kami begitu. Tapi siapa ya agak risih? Bang Darwin kali ya. Bang Darwin ini suka kali steril gitu ya. Enggak mau Bang Darwin makan mangga kalau potong ini ya kan? Kira-kira gimana itu? Menghitam-hitam lah itu ya. Bisa bayangkan ya? Orang yang makan dikerjain dengan yang seperti ini juga. Enggak lah. Apalagi ya sedikit-sedikit udah tua. Walaupun dulu, saru padi mau makan juga ya kan. Kalau yang gini, nomor 2 ini pun udah lumayan lah, udah bisa lah. Pisau-pisau di rumah orang pun sering juga saya lihat. Walaupun masih agak-agak hitam belakangnya itu. Tapi kalau yang begini, kira-kira, mau kali pun, enak kali ya. Udah dicoba satu. Kayaknya belum terasa, supaya semakin banyak. Nah kalau begini bagaimana statusnya? Yang ini mau diasah nggak bisa ini. Ada istilah bahasa Inggrisnya ini, pakai ink from tolping. Nah inilah tolping. Kan tolping kan? Inilah tolping dia. Jadi mau asah nggak bisa lagi nih, susah ini diasah ini. Apalagi yang begini, lagi emang. Udah dia main udah merbur-bur. Bahasa Inggrisnya merbur-bur, udah jadi tinggal diginiin. Kira-kira masih bisa diasah nggak? Nggak bisa diasah. Lalu bagaimana kita memperbaiki ini? Kalau tidak ada unsur historisnya, barangkali pisau itu sangat berharga bagi kita. Udah buang aja lah, ya kan? Nggak mahal-mahal kali kok pisau ya, buang aja. Kalau yang gini barangkali pinar hasiang masuk katanya nang ya kan? Iya kan, pinar hasiang mak, budubi katanya. Tapi udah susah juga menggunakan. Kalau begini bagaimana? Kalau tanpa yang historis, misalnya ada nilai historisnya, buang aja deh itu katanya. Ya, misalnya ini waktu itu kamu jatuh cinta, lalu ditolak cintamu, kamu mau bunuh diri, datang dia, jangan, kata. Kau ingat pisau ini rupanya, terbuanglah pisau itu. Ya untunglah kamu datang, sekiranya kamu nggak datang, tadi aku udah bunuh diri. Untung kau bilang jangan, padahal aku bilang jangan nggak jadi. Maka kita pertahankan, barangkali supaya ada kenang-kenangan, kita pertahankanlah. Tapi tahukah kita caranya ini tidak cukup lagi diasah, ini dia, dibakar. Kalau yang ini pun, kalau hanya diasah ini, tolpingnya itu tidak bisa lagi kembali itu. Jadi kalau sudah dibakar, dia membara lah, lalu diketok lagi nanti, perhatikan, diketok lagi seperti ini, bisa. Ya mungkin ya, secara fisika yang dari sudut kecil ini datang, ditambal. Udahlah, nggak usah kita bicara teknik sekarang. Saya kira saudara-saudara tahu, perlu dibakar dan buk. Bakarnya pakai apa? Pakai korek api? Enggak lah, pakai api yang membara itu. Maka diembus ini si kawan ini sedang mengembus api ini, goyang supaya membara dia. Saya harap saya tidak perlu menambah-nambah lagi, kita mengerti. Untuk menghasilkan itu kadang dibakarlah, dipukul. Supaya apa? Supaya masih bisa digunakan yang ini. Sebenarnya ngapain lagi digunakan ya? Buang aja. Tapi Tuhan sayang, masih digunakan itu. Kalau digunakan, kalau di rumah kami, karena itu saya tukang-tukangi tempat masak itu. Setelah dilap, ya kan, masih ada celah-celahnya itu kan. Congkel-congkel apanya itu lah ini perasa. Yang cocok ya kan. Mau motong sayur, kecil kali. Saya beli pisau 5.000-an ada. 5.000, udah. Tapi saking sayangnya ini masih dipergunakan. Caranya inilah, supaya kita sadar, saking sayangnya Tuhan dengan kita.
Ini api membakar ini masih digunakan. Dipukul lagi supaya berhasil. Nah, itu kalau pisau. Bagaimana kalau ini? Coba ya, saya minta nanti tanggapan saudara-saudara. Kalau saudara-saudara lihat begini, pagar di depan rumah, lalu periksa gemboknya, udah begini. Belakang bagaimana? Udah begini. Nah ini. Kalau kira-kira ada kunci gemboknya ini, kita masukkan, masih bisa buka nggak? Nggak bisa lagi ini. Bang Pardi tahu persis ini, nggak bisa lagi ini. Jangan-jangan kuncinya ya udah masuk. Kalaupun masuk, nggak bisa lagi ini. Nggak bisa lagi. Kesan kita lah dulu ya. Kumala, kira-kira apa kesanmu kalau kau lihat rumah seperti ini? Pagarnya begini, gemboknya udah begini. Apa kesan? Nggak ada yang salah, pasti. Namanya kesan. Nggak ada yang salah, pasti nggak salah. Rumah itu, tadi maunya salah lah si Umala ini, salah. Rumahnya pas sekali. Benar kan? Hampir semua kita mengatakan itu. Rumah itu. Nggak mungkin kalau ini pagarnya barangkali dulu orang kaya udah jatuh miskin, ya kan? Tapi kalau udah begini, gemboknya, nggak mungkin. Dari mana dia masuk? Gimana dia keluar masuk coba? Nah, kalau seperti ini, pagarnya mungkin dulu orang kaya dia, sekarang udah habis uangnya. Tapi kalau begini nggak bisa lagi dibuka ini, sudah lama tidak digunakan, Hamuna. Mana si Putri? Udah lama ini nggak digunakan. Lalu berkaratlah seperti ini. Kesan kita yang pertama jelas, ini sudah lama tidak digunakan rumahnya, ditinggalkan. Lalu datanglah nyorot. Kami aja dengan Mama Cia suka nonton di TV. Kalau anak-anak kayaknya udah lain tontonannya. Jadi pas mengganti dari ini, ada kadang muncul, rumah berpenghuni, kan begitu ya, rumah berpenghuni. Sempat juga, datanglah Mama Cia, gantikanlah itu. Untuk apa itu nonton itu kan? Tapi waktu pas perpindahan itu, memang nggak pernah kami tonton misalnya serius nonton itu. Pas mengganti itu, jadi diceritain lah. Di sini ada kalau malam-malam orang suka mendengar suara-suara. Inilah itu, ini. Jadi bukan lagi menyenangkan rumah ini, tapi udah menakutkan. Tahu? Bukan lagi menyenangkan ini, udah banyak isu tentang ini. Kami hari itu melihat ada melintas cewek cantik, tapi nggak ada kakinya. Hihihihi, gitu suaranya. Kan tambah-tambahlah cerita. Kalau sudah begini rumah, kemananya arahnya ini? Udah tahu kalian maksudku kemana. Beginilah kalau sudah berkarat, orang akan ketakutan melihatnya. Tidak lagi indah, tidak lagi cantik, tidak lagi membuat berkat, tetapi menjadi ketakutan. Dan ini ada saja, bisa saja ada di lingkungan gereja. Mereka itu bukan lagi jadi berkat, tetapi jadi batu sandungan. Cerita masih tentang Alkitab, tetapi Alkitab yang diceritakan membuat orang panik, membuat orang tidak nyaman lagi. Cerita Alkitab tiap hari, tapi berbeda. Cerita Alkitab kasihnya nggak ada, udah begitu. Karena sudah lama kita bisa prediksi, sudah lama tidak dihuni. Emang kalau Persidi kalah nggak tanya, terus benar-benar jawabnya. Si Umala ini Persidi kalah ya. Nah kalau ini kesannya, iya orang kaya lah ini. Satu, terserahlah, pasti bukan, kalaupun tidak ditinggali, pasti diurus ya kan. Nah itu dia. Orang akan berkesan kepada yang sudah karatan, pasti jelek saja. Tidak ada lagi fungsinya tadi kita katakan seperti ini. Mau kau buat ini motong sayur, lebih baiklah kita gigit, ya kan? Daripada pakai ini. Gigit paling hanya
jigong yang masuk. Ini karatan loh. Korak, atau diputus itu. Dipakai ini. Padahal pisau ini. Untuk apa lagi coba? Dibuang. Tapi karena masih diperhasil, Tuhan itu masih memberikan kesempatan. Bahasa Batak, diparar. Parar itu, udahlah, kuberi kesempatan. Dengan cara bagaimanapun akan kubentuk engkau. Kupukul bila penting. Orang yang kukasihi kupukul, kubakar. Supaya kita tahu itu, kondisi-kondisi itu. Ini tadi kincongnya. Nah, anehnya korosit ini menular. Tidak usah Bang Pardi kita suruh menjelaskan ini. Kita sendiri pasti tahu. Kalau ada misalnya benda-benda berkarat, apakah itu baut-baut yang udah berkarat, lalu kita campurkan di situ dengan benda atau besi yang tidak berkarat. Lihat, 2 hari lagi, apalagi ada air, udah nempel di yang putih-putih ini, karat-karatnya, betul gak? Iya. Seminggu lagi udah mulai dalam. Jangan sampai sebulan udah mulai kropos dia, ikut sedikit dikikis ini. Jadi kalau yang berkarat ini dia punya pengaruh jelek loh kepada yang baik. Di dalam pelayanan pun bisa begitu. Bukan jadi membangun, tetapi membuat berkarat. Ditarik adorna malos katanya. Ada orang Batak bilang gitu. Jadi kalau ubi jalar itu kalau sudah tercabut satu atau mati, karena itu begini-begini Pak ya. Kadang karena sudah melisut dia, bisa ditarik itu. Ubi-ubi, daun-daun ubi itu, adornya itu, tertarik dia kepada yang mati itu. Jadi mati juga. Ya, biasanya itu langsung diambil itu. Yang mati itu, disingkirkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, begitulah mengerikannya, begitulah berbahayanya berkarat ini. Tadi kita sudah berpikir, berkarat itu adalah proses waktu. Waktu yang terus menerus. Biasanya itu karena tidak digunakan. Biasanya itu salah simpan. Misalnya di tanah dan seterusnya. Itulah penyebab berkarat paling cepat. Di daerah-daerah tertentu misalnya yang kadar garamnya itu tinggi, memang pada daerah-daerah seperti itu karat itu akan jauh lebih cepat. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, kalau digunakan masih terus dia tidak berkarat. Saya suka melihat ada seorang Tionghoa, pisaunya itu udah sampai mengecil di atas, terus rupanya di atas, tajam tuh. Jadi pisaunya udah bengkok begini, di bawah masih besar, ujungnya itu udah mengecil. Saya lihatlah, sebentar di tajam loh memang. Bisa Anda bayangkan betapa fungsionalnya pisau itu. Betapa berfungsinya pisau itu. Sampai kepada ujungnya pun udah mengecil, masih terus dipergunakan. Dikecil begitu, diasah terus. Nggak kelihatan tentu karatnya itu. Tapi fungsinya, udah banyak jasanya itu. Kepada pemilik itu. Bukankah itu yang diharapkan Tuhan? Sampai kita habis-habisan, bukan berkarat, tetapi tajam terus. Sudah habis tenaga, sudah habis semuanya, tetapi masih terus bisa digunakan. Itulah yang Tuhan harapkan. Tema kita ini, jangan berkarat tapi kinclong. Jangan berkarat, tetapi biarlah kita ini menjadi orang yang terus dipakai dalam keadaan yang sulit, keadaan yang sakit, keadaan yang genting pun. Saudara-saudara, jangan pernah kamu membuat itu alasan. Udah, orang itu enak-enak aja lah, bisa. Saya mau katakan, itulah caranya kamu semakin berkarat. Bergeraklah.
Majulah. Ada kekuranganmu, majulah. Majulah. Sama seperti teori naik sepeda. Naik sepeda. Bergerak terus. Ketika kamu sudah berhenti, jatuhlah. Lawan terus, bergeraklah. Maka kamu akan terus stabil. Kamu akan masih terus berjalan. Mungkin sudah tertatih-tatih, tapi jangan biarkan karat yang semakin lama semakin tidak bisa lagi digerakkan. Karena lahar. Kalau lahir apa? Lahar lah. Biasanya itu di roda-roda dibuat itu. Itu kalau udah berkarat tidak bisa lagi. Itu perlu ditokok-tokok, dibuat semprot, ada seperti pelumasnya. Kemudian kalau udah bisa agak bergerak, udah lumayan itu. Udah lumayan itu. Balik lagi ke kiri, balik lagi ke kanan, semakin longgar itu, semakin longgar. Krek, masih bersuara-suara, nggak seperti yang baru lagi, tapi udah mulai bisa. Maksud saya, kalau kamu biarkan lebih lama lagi itu, maka akan semakin nggak bisa lagi digerakkan. Pada suatu titik tertentu, apakah masih bisa digerakkan? Barangkali kalau dipaksa, itulah istilahnya, walaupun bukan hanya karena karat ya, pecah lahar. Walaupun bisa bergerak, udah susah itu. Udah susah. Semakin bermasukkanlah nih ke sudut-sudutnya itu, pecahan-pecahannya itu. Oh, lama-lama nggak bisa lagi dipakai. Bagaimana caranya? Udah mulai ada karat, langsung digoyang-goyang. Krek, semakin dibuat lagi pelumas. Makin lancar. Agak mirip dengan yang baru. Cobalah. Tapi kalau semakin kamu biarkan begitu, dan kamu terus saja berputar-putar, wah rendang boy, udah itu, udah nggak bagianku lagi itu. Cobalah lahar itu lihat, lama-lama nggak bisa lagi digerakkan, lama-lama bisa masih dipaksa karena kekuatan, tapi patah dia di dalam, pecah lahar namanya. Kalau udah pecah lahar, udah goyang lagi, kadang nanti masuk serpian-serpiannya ke lubangnya udah nggak bisa lagi, kadang bisa, akhirnya tidak begitu lama lagi, itu tidak bisa lagi digunakan, lepas dia sama sekali. Jadi tema kita ini ingin membawa kita kepada itu. Kalau sudah merasa kelamaan, penulis kitab Ibrani tadi, dari segi waktu kamu harusnya sudah seperti ini, tapi kamu masih seperti anak-anak. Ini lebih provokatif ini tema kita ini. Kalau itu seperti anak-anak kan bertumbuhlah. Ini kan gak berkarat, gak bisa lagi dipakai. Kecuali apa? Digosok, gak bisa digosok. Dimakar, gak bisa lagi diketok lagi. Harus begitu. Semakin lama, semakin tidak mungkin lagi digunakan. Kesadaran untuk cepat menyadari itu sangat penting. Gak kelihatan ya? Saya perbesar sedikit. Ini kan khas sekali orang Medan ini kan. Medan Sumatera Utara ya kan. Tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Kalau tua, nggak usah kamu buat-buat apanya, makin tuanya kita ini ya kan. Makin tua. Lama-lama nggak bisa lagi. Kami sama Pak Naham pun kalau ngangkat apa jangan lagi kami gitu. Udah agak ini. Perasaan aja udah muda. Rupanya udah mulai terasa. Demi konten saya lari-lari. Kirain masih kuat. Retak kaki itu. Demi konten awak bilang. Waktu pergi kami sana, iya, melompat saya. Kirain masih sama. Ke daerah PI kami, waduh, Tuhan. Gak sama lagi rupanya. Dulu melompat dari jambu dikejar yang punya karena mencuri jambu kita kan gak apa-apa. Tinggi gitu. Oh loh, takoi merah. Udah lompat, gak apa-apa. Iya kan? Ini sekitar segini aja berasa. Retak. Ahon ya. Tua itu udah pasti, tapi dewasa pilihan. Dewasa itu alternatif. Bisa tidak dewasa kok.
Cara berpikirnya, cara bertindaknya, emosionalnya tidak dewasa, masih seperti anak-anak. Bisa kali. Maka ini orang Medan, berapa ini? 64 atau berapa ini? Tapi ini dia, 2 itu pasti. Tapi bukan 46 ya, 46. 2 itu pasti, dewasa itu katanya pilihan. Teman-teman, maksudnya sih nggak usah bangga karena lama. Junior-juniornya masih kalian. Jangan-jangan junior udah melampaui kita. Yang terdahulu menjadi terbelakang, yang terbelakang menjadi terdahulu, kata firman Tuhan. Ini peringatan dari angkot 46. Tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Jadi jangan bangga hanya karena lama, sudah tua, udah punya banyak makan garam. Pemazmur berkata, aku lebih berhikmat daripada tua-tua dan pengajar-pengajar. Karena apa? Mazmur 119 itu berkata, karena aku merenungkan firman-Mu. Merenungkan sudah dijelaskan, masuk ke relung-relung hatinya dan dia aminkan. Itu sudah otomatis akan menghasilkan tindakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita tidak boleh tinggal di dalam masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita selama itu mungkin kita sudah membiarkan diri kita begitu-begitu saja. Hari ini kita diajak, bergeraklah, bergeraklah, bergeraklah. Maju. Jangan biarkan karat itu semakin dalam, semakin dalam. Jangan bangga dengan waktu kita sudah begitu lama pelayanan. Termasuk saya tentu yang saya singgung di sini, bukan hanya saudara-saudara. Semua kita. Jangan bangga dengan waktu yang sudah banyak kita alami. Tua itu pasti, kata 46 ini. Dewasa itu adalah pilihan. Ada satu buku, dulunya kita itu terapkan di PDPA. Itu dikeluarkan oleh Lembaga Literatur Baptis. Sampai sekarang masih ada untuk Indonesia. Banyak mereka mengeluarkan pertumbuhan rohani. Jadi sampai kepada proyek ketaatan. Dulu kita punya yang hijau-hijau itu yang besar-besar. Saya dulu simpan, saya cari-cari di mana untuk kita perbanyak. Walaupun itu sangat-sangat sederhana, kayaknya perlulah kita terapkan. Jadi terlalu maju kita, rupanya sangat-sangat dasar pun kita tidak tahu. Dulu PDPA ini contoh saja, ya hafal Alkitab itu, ayat Alkitab maksud saya harus, ya kan? Ingat, kadang kita ini orang tanya dari SMS lagi, Pak, di mana teh tertulis ini katanya? Di sana. SMS yang kecil kan belum ada, harus kita ingat. Biasanya bisa kita jawab itu. Itu contoh-contoh kecil. Bersaksi. Nah, saya katakan 4 ini. Dia buat adalah membaca firman Tuhan. Itu vertikal ke atas. Dari atas ke bawah lah. Lalu berdoa dari atas ke bawah. Begitu ya. Jadi ini satu jari-jari dari roda itu kan ada 4 jari-jari rodanya. Nah, satu itu firman Tuhan, satu itu berdoa. Lalu ke samping apa? Bersekutu. Ke samping lagi bersaksi. Jadi lalu dibuat itu harus seimbang semuanya. Kalau nggak seimbang, lonjong. Tahu lonjong kalau lonjong jalan, roda yang lonjong. Waktu jari-jari paling panjang ke atas, ngok. Waktu jari-jari yang paling pendek di atas, nguk, ngak. Begitulah jalannya itu. Energi atau tenaga kuda yang dibuat menarik itu akan jauh lebih besar. Bisa bayangkan ya? Roda yang lonjong. Jari-jari paling panjang itu lonjong. Jadi kalau lonjong itu berarti jari-jarinya tidak sama semua.
Jadi ada yang lebih panjang, ini pendek. Lalu bentuknya jadi begini. Inilah porosnya. Waktu ini ke atas naik dia. Waktu ini melebat begitulah kalau tidak seimbang. Belajar firman Tuhan, iya. Berdoanya, iya. Bersekutunya, iya. Bersaksinya, nggak ada. Berarti gimana itu? Atau kecil. Gini, imbang di sini, tiba-tiba di sini kecil. Ini lebih susah lagi nih. Di sini begini, di sini begini. Atau sebaliknya, dan seterusnya. Nah, beliau ini nanti kita lihat. Saya kutip saja apa yang dia katakan. Akhirnya membuat dalam 13 angka baik. Bagian itu. Setelah saya lihat, masih kurang sama. Tetapi menarik, dia lebih jelas. Barometer pertumbuhan rohani banyak yang tidak sadar hidupnya jauh dari kehendak Tuhan sampai mereka berada dalam masalah besar. Sangat mudah untuk menyimpang dari jalan yang Tuhan telah tetapkan bagi hidup kita. Karena itu sangatlah bijaksana bila tahu apa penyebabnya. Nanti akan dibagi. Saya sudah kirim sama si Afnita tulisan itu. Nanti dibaca saja. Kita akan lihat ini secara singkat saja. Nanti ada sedikit penekanan saya pada akhirnya. Ingat ini kan? Ingat gambar ini ya? Ingat. Nggak ada lagi gunanya. Ingat. Udah sampai segininya kah aku? Ini jauh lebih kena. Kamu introspeksi diri daripada orang lain. Kalau orang lain bisa kamu bantengi, bisa kamu katakan, enggak seperti itu. Itu jauh lebih kepada merenung aja. Udah sampai di manakah saya ini? Ingat. 2 Petrus 3 ayat 14. Kita dipanggil, ini kata yang dipakai, untuk berusaha. Perhatikan, supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda, tak berkarat di hadapannya. Inilah panggilan. Kita terpanggil, coba dibaca nanti 2 Petrus 3 ayat 14. Isinya untuk berusaha supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Kata berusaha, saya coba tadi. Minggu yang lalu kami sudah pelajari itu dan nanti kemungkinan kita akan pelajari itu di pengisian bulan 9. Sekarang ini sudah lengkap sekali Bapak Ibu. Ada namanya Bible Walk. Nggak usah ketakutan menghadapi ahli bahasa Ibrani, ahli bahasa Yunani. Udah ada toolsnya kok. Betul-betul. Saya bertanggung jawab mengatakan itu. Toolsnya udah jelas sekali dijelaskan. Di mana dipakai ini. Saya tidak sedang melarang misalnya kalau saudara-saudara mau mendalami bahasa Ibrani. Tetapi kalau dengan memakai alat atau aplikasi yang sudah ada. Sekarang Bible Walk 10. Lengkap sekali. Sama contoh-contohnya. Jadi saya coba masukkan di sini. Adalah melakukan dengan sekuat tenaga. Karena penulis itu hanya pikiran, fokus. Waktu saya perhatikan enggak. Yang dimaksud Petrus dengan kata berusaha, ini yang saya tambahkan itu. Adalah melakukan dengan sekuat tenaga. Nanti kalau kamu baca di tulisan yang saya bagikan itu, dia tidak masukkan ini. Tapi waktu saya periksa, ikut. Berusaha di situ, melakukan dengan sekuat tenaga di dalam kewaspadaan. Dia hanya mencantumkan kewaspadaannya, yaitu pikiran kita terfokus pada perkembangan kita di dalam Kristus. Apa yang membuat saya tidak berkembang? Fokus terus. Sama seperti Paulus mengingatkan jemaat Efesus itu. Apa yang disebut di situ? Apa coba? Pergunakanlah waktu ini dengan seksama, perhatikanlah kamu cara hidupmu katanya, dengan seksama. Bagaimana kamu menggunakan waktu? Karena waktu-waktu ini jahat. Rupanya kalau kita tidak memperhatikan, gampang sekali kita melenceng. Dalam semua bentuk, termasuk di dalam pelayanan.
Waktu pelayanan kita berkembang, mulai kita, ini aku. Lalu Paulus katakan, bagus, kamu udah berusaha bagus. Tapi kamu udah mulai mengarahkan kepada dirimu, arahkan kepada Tuhan. Waktu kita sudah mulai bisa menerapkan firman Tuhan, mulai kita sombong. Udah mulai cerita, kalau aku. Tuhan kata, tidak usah, Tuhan tetap. Waktu Daud, udah mulai disinggah sananya dia. Mantap ini. Hitung dulu berapa serdadusi kita. Hitung dulu semua penduduk kita. Secara sepintas hampir kita tidak bisa tahu. Tetapi dalam 2 raja-raja itu diingatkan. Rupanya Daud memiliki kecongkakan di dalam hatinya. Yang tadinya dia melihat Tuhan sudah bekerja melakukan segala sesuatunya. Suatu ketika mereka berperang tanpa berbuat apa-apa menang. Sekarang Daud berkata, aku sudah mulai memiliki pasukan. Aku memiliki harta. Bangsa-bangsa lain telah memberikan upeti. Hitung dulu. Udah diingatkan Nabi itu. Apanya ini Daud? Apakah kamu tidak kurang yakin apa yang sudah dilakukan? Enggak, hitung aja. Akhirnya Daud dipukul oleh Tuhan. Ingat berapa saya bilang harap itu? Yang mati 70 ribu mati satu hari itu. Tapi Daud seperti benda tadi, lebih baiklah aku jatuh di tangan Tuhan yang penuh kasih itu daripada jatuh kepada yang jahat, kata Daud. Disitulah penyesalannya. Tapi perhatikan, kita diingatkan terus terfokus kepada kemuliaan Tuhan. Mau apa yang kita dapat, apa kata orang itu tidak begitu penting. Biarlah dia yang semakin tinggi, aku semakin di belakang. Terkadang kita ini tanpa kita sadari, kita geser sedikit-sedikit narasi-narasi. Supaya apa? Supaya kita yang ditinggikan. Hati-hati, itu yang disebut oleh Petrus, itu yang disebut oleh Paulus. Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Di sini dikatakan berusahalah. Berusaha itu rupanya mengandung 2 pengertian sekali. Apa itu? Melakukan dengan sekuat tenaga di dalam kewaspadaan. Kewaspadaan itu diterjemahkan oleh beliau ini, nanti akan kita lihat siapa namanya. Yaitu pikiran kita terfokus pada perkembangan kita dalam Kristus. Dalam 2 Petrus 3 ayat 18, Alkitab menuntut setiap orang percaya bertumbuh dalam pengenalan akan Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus. Namun bagaimanakah cara terbaik untuk dapat mengukur pertumbuhan itu? Bagaimana kita tahu sedang bertumbuh? Daftar di bawah ini. Perhatikan. Kerinduan yang besar, lebih mengenal Tuhan. Adakah itu? Masih kurang Tuhan. Kalau pengenalan akan Tuhan sering sekali kita pikirkan itu pengalaman-pengalaman rohani yang menolong kita, ada mujizat, tiba-tiba Tuhan. Itu yang sering. Walaupun itu adalah salah satu. Tapi mengenal Tuhan lebih dalam lagi, caranya bekerja. Kita berdoa barangkali tidak langsung dijawab, tetapi waktu demi waktu menunjukkan bahwa apa yang dirancangkan Tuhan itu semua nyata, baik adanya, tidak akan pernah kita undur. Dialah Tuhan. Kita melihat Danau Toba dari atas, ya kan? Jago kali lah Tuhan ini ya, menciptakan Danau Toba ini ya. Kira-kira ada enggak? Atau pikirannya marhale terus. Enak kali lah nanti marhale di sana tuh begitu. Kira-kira pacaran di sana ya, atau gitu. Jadi dia tahu terus semua kejadian itu dia tahu. Oh, aku lebih mengenal Tuhanku lagi. Kerinduan untuk mengetahui kebenaran firman Tuhan. Halo, PDPA. PDP itu tahu apa namanya? Akhirnya apa? Penelaahan Alkitab.
Itulah ciri khas kita. Kita selalu berkata supaya terus belajar firman Tuhan. Sekarang ini istilah otodidak dulu barangkali tidak perlu lagi kata otodidak. Kita katakan memang udah cukup kok, lengkap kok, bahan-bahannya mau dari mana? Kita ambil dari para penulis-penulis yang baik. Ada sekarang ini namanya buku elektronik. Berapa? 25.000 biji buku dikasih gratis. Bisa kita baca di pas apa? Nunggu orang. Iya. Kalau mau untuk mengetahui kebenaran firman Tuhan, menelaah itu. Jangan kena kita. Saya selalu baca itu. Ada sesuatu yang termaktub di situ. Saya pikirkan. Saya cari maknanya. Saya cari sampai apa ya? Menurut pandang, kenapa sampai berbeda mereka itu? Betul. Saya gunakan apa yang ada. Oh iya, begini maksudnya. Teman-teman, kalau sudah mulai melenceng dari sini, katakanlah, aku mau gesek, goyang dulu, supaya mau kasih perumah, udah lancar lagi. Jangan biarkan karat itu bergerak. Jalan, lanjut lagi. Apa yang sudah pernah kamu lakukan? Dulu, jangan lagi dulu. Kulakukan lagi. Dulu aku, setiap hari rindu kali baca firman Tuhan. Udah selesai pun ku baca lagi. Sekarang maksudnya, sekarang, baca lagi. Jangan sampai berkarat. Sorry, kalau saya harus katakan ini. Saya pun mengkhotbahi diri saya mengkhotbahi keluarga saya mengkhotbahi kita semua. Supaya apa? Supaya jangan yang berkarat itu yang mempengaruhi yang baik tadi. Tetapi kita yang baik ini harus mempengaruhi yang berkarat. Ada kira-kira yang berkarat? Nggak usah bilang berkarat kau, nggak usah. Nanti sakit hati dia. Buat aja usaha untuk dia, menolong dia. Terkadang itu dia perlukan supaya apa? Jalan. Apa yang bisa kita buat untuk lahar lah lebih cepat, ya kan? Udah susah ini. Semprot. Masih susah. Kalau udah gak bisa itu lahar, udah itu. Bolak-balikkan aja. Lalu berkeluaran lah karat itu. Karena ada jadi cairan kan, pelumas kan. Semakin kencangan lagi, semakin tambah. Lalu cuci dengan minyak bensin, biasanya udah lama dia bisa berputar sendiri. Ya. Tegur. Menegur itu. Itu apa artinya? Dalam konteks kita ini, mengurangi karat. Ada kesungkatan menegur di dalam Kristus. Katanya ada nasihat. Nasihat itu mau tegur di dalam Kristus. Kalau kita di dalam Kristus nggak mau lagi saling menasihati, salah. Itulah jatuhnya suatu persekutuan. Udah saling membiarkan, udahlah, udah dewasa kok dia. Siapapun. Adik-adik yang lebih muda melihat kami yang lebih senior, mungkin kamu segan. Tapi ini saya rekomendasikan, saya katakan kepada adik-adik di pemuda pun saya katakan itu. Ini delusi ini. Kalau salah saya, enggak usah sungkan-sungkan bilangnya, bilangkan aja. Kenapa rupanya? Udah hebat kali Ramlan itu. Kan enggak. Apa Ramlan enggak pernah bersalah? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Maka saling menegur. Oke lah, kita akan bicarakan lain kali. Bagaimana cara menegur yang baik. Yang baik nggak harus lembut-lembut terus. Enggak, ada koltok. Amin. Yang dikoltok, saya dengar istilah itu saya dengar dari Nahampun. Kalau udah begitu, tinggal dikotokkan aja katanya. Iya juga, betul juga, saya pikir. Iya, jadi makanya koltok. Saya dengar itu beberapa kali dari beliau.
tinggal di kotokkan aja. Oh ini tena pun tinggal dikotokkan aja katanya. Ya, beberapa kali saya dengar. Perlu. Jadi kasih itu, melayani itu bukan asal senang semua, tapi dijaga terus. Bukan dalam rangka memusnahkan, bukan dalam rangka kita ini saling menjatuhkan, tapi saling membangun. Kerinduan untuk mengetahui kebenaran firman Tuhan. Mari galakkan lagi. Kita semakin sadar akan dosa, cepat dia. Ya dilambat-lambatkan. Apa-apa itu. Tahu dosa, tapi terus saja di heboh-hebohkan. Seakan-akan nggak apa-apa. Respon yang cepat terhadap dosa mencakup pertobatan yang sejati. Udah tahu salah, terus saja di situ, terus tinggal di situ. Salahnya ini salah, taunya aku salah, tapi aku nggak mau bertobat. Itu parah banget. Taunya aku salah, tapi susah kali aku bertobat. Udah lumayan parah, lebih parah yang pertama. Tahu aku salah, berusaha aku untuk bertobat. Nah, mantap, sudah mulai. Tapi bukan berusaha, tahu aku salah, bertekad aku untuk tidak melakukan lagi. Orang-orang seperti itu biasanya meninggalkan itu dengan cepat. Dia katakan, tidak apa-apa, walaupun ini merugikan aku, walaupun ini akhirnya memalukan aku, tidak apa-apa, aku tinggalkan. Jadi dia tidak simpan-simpan dosanya. Dosa hasian, dosa yang disayangi, disimpan-simpan terus. Akhirnya apa? Itu membuat engkau semakin terpuruk, semakin berkarat. Ada sesuatu yang sudah Tuhan tegur, jangan. Taunya aku salah, tapi gak mau aku berobat. Taunya aku salah, tapi susah aku. Tahu aku salah, aku bertekad untuk merubah. 1, 2, 3 udah mulai meningkat. Keempat sebenarnya, tahu aku salah, larilah aku. Suf, godain kita dong, kata istri Potifar. Saya hanya membangkit imajinasi kita. Raja-raja pembesar waktu itu punya hak memilih istri-istrinya. Jadi kalau kita tafsir, istrinya Potifar ini cantik pasti. Masa ada yang cantik, yang jelek dipanggilnya, istrinya? Yang cantik lah ya kan? Yusuf, seorang muda yang energik. Yusuf, godain kita dong. Tiap hari katanya, untuk tidur. Satu ketika nggak ada lagi orang di rumah itu. Yusuf, ayo ke kamar. Ayo entah ngapain. Akhirnya mungkin bertukang kita di sana katanya. Akhirnya sang istri ini, si istri Potifar ini mau memperkosa dia, lari Yusuf. Gimana sekarang? Mana ada buaya menolak bangkai, gitu pula jawab kita ya kan? Yusuf tidak, lari. Itu yang maksudnya. Kalau ada tersimpan sekarang ini, tinggalkan. Adanya sukacita di tengah peperangan rohani yang besar, nggak melempem. Ada peperangan rohani, bersukacita dia. Aku Tuhan berikan waktu untuk apa? Maju, berperang. Aduh berat kali ini, bagaimana semua? Enggak, agak mirip dengan ini. Melihat ujian dan cobaan sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Nomor 6 ini, agak mirip. Enggak nangis dia. Tuhan kasih aku naik kelas. Iya kan? Kalau ada ujian kan, begitu. Udah mau naik kelas lah. Ujian, mau naik kelas. Ada 2 di dalam menanggapi. Peristiwanya persis sama. Jauh lah. Ada orang di asrama. Persis sama. Rumahnya, bentuknya semua sama. Perabotan-perabotannya agak mirip-mirip lah. Orang satu pangkat, ya kan? Mirip-mirip. Terbakar. Dua-duanya terbakar. Satu itu menjadi, kemana ya Tuhan ini? Satu, aduh Tuhan berat ini. Diambilnya Alkitabnya, dibacanya. Berdoa dia, Tuhan, Kau yang memberi, Kau yang ambil, bisa juga Engkau kembalikan. Dan kutunggu apapun jawabmu. Naik,
Ujian bagi dia adalah naik kelas, bukan untuk membuat dia semakin terpuruk. Ada masalah yang kita alami, agak pandang dia. Ini dia kan Bapa. Berat kali Tuhan. Tapi udahlah, karena Kau yang memberi, ku terima dengan sukacita. Sekali lagi. Pandang Tuhan. Karena Kau yang memberi itu, ku terima dengan sukacita. Apa kata janjinya? Aku tidak akan memberikan pencobaan bagimu yang melebihi kekuatanmu. Itu pelajaran keberapa dalam jaminan saya? Udah pilih persidikal. Apa? Jaminan ketiga. Memandang segala sesuatu baik dan buruk berasal dari Tuhan. Ini agak mirip. Memandang pelayanan bagi Tuhan sebagai suatu kehormatan bukan beban. Itu saya kira kita makanya ada YPDP ini. Jadi saya nggak usah perpanjang ini ya. Nggak ada yang merasa beban ini ya kan. Semua adalah kehormatan Tuhan. Makanya kita ada di sini. Iman untuk meminta perkara yang lebih besar kepada Tuhan. Lihat, Tuhan itu kamu harus percaya bagi Dia tidak ada yang mustahil. Amin. Aduh, udah besar kali nih, udah berat kali nih, nggak bisa lagi. Siapa bilang nggak bisa? Masalah Tuhan tidak izinkan itu lain hal. Berarti itu yang terbaik dari Tuhan. Tetapi kita tidak pernah punya iman yang kerdil. Apapun bisa dilakukan. 10. Hasrat untuk memberitakan Kristus kepada orang lain. Dia cantumkan ini. Malam ditanya pemuda, siapa yang memberitakan Injil dalam 1 tahun ini? Yang saya dengar karena nggak disorot begini kan, walaupun kami buat ini nggak disorot. Ada katanya 2 orang yang ngacungkan tangan. Saya nggak tahu itu dan tidak perlulah saya tahu. Pikir, ini ada nggak pemuda di sini? Saya pikir, pengurus kami ada nggak ya? Pikir dalam 3 bulan ini. Salah lagi. Sekarang kita memang sudah menjadi yayasan penginjilan. Walaupun dulu kita yayasan persekutuan doa, tetapi Pak Tombing sudah selalu ingatkan, misi kita memang menginjili. Lihat, semua abang beca, ketemu orang beca, diinjili, diberitakan firman Tuhan, disempat-sempatkan, disosotkan. Ya, balik lagi. Itulah ciri khas kita. Siapapun yang bertemu. Maka saya selalu katakan, di dalam hal apapun, mau kita bertemu dengan orang lain, melayani apapun, mulailah memberitakan Yesus kepada dia. Jangan kau misalnya mau merubah orang, ada orang yang sangat jahat sekali. Kayak mana itu suamiku itu, tolonglah. Sebutlah kita sesuatu, tolonglah. Lalu, tentang buit tok songoni, harus punya istri ya, hampir gak ada gunanya. Beritakanlah Injil. Ketika kami menasihati, katanya di jemaat Kolose, waktu kami menghibur, siapa yang diberitakan? Kristus yang kami beritakan. Kristus. Nah, saya perlu katakan kebenaran. Bukan metode. Salah lagi. Bukan metode. Bukan YPDPA. Tapi Kristus. Siapapun bertemu kita, beritakan Yesus Kristus. Beritakan Yesus Kristus. Kami di rumah dengan anak-anak, mama, kami selalu cerita itu. Tadi senang kali dia kalau dia bisa cerita dengan abang beca. Jadi biasanya kalau dia pulang dari pajak, berhentilah di depan rumah itu. Dia tahu kami itu masih melanjutkan isi berita Injil. Jadi nggak langsung kami buka, masih cerita dimanapun. Siapapun kita. Belum jago kali aku semalam. Latihlah kami bang, kata dia. Wah, perlu juga rupanya. Perlu pelatihan, penginjilan perlu. Tapi saya mau mengatakan hatimu dulu, pengalamanmu. Bagaimana kamu bertemu dengan Yesus? Masa gak bisa kamu ceritakan itu? Perlu kamu metode yang bagus? Perlu. Jangan pula kita mengatakan tidak perlu. Tapi adakah memang hati kita mau memberitakan itu? Itu YPDPA. Yesus harus diberitakan. Dimanapun, kapanpun, kapan saja pun.
Ada waktu bagimu, beritakan. 11. Kerinduan yang sungguh-sungguh untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Saya sengaja ambil hanya penjelasannya ini. Coba, salah satu petunjuk kunci dari kedewasaan seorang percaya adalah apa yang terjadi dengan uangnya. Berkali-kali firman Tuhan memperingatkan kita tentang bahaya dari uang. Tahukah Anda, akhirnya saya periksa nanti setelah bahannya, coba periksa apa yang dikatakan. Tahukah Anda bahwa di dalam Alkitab, Yesus mengajarkan lebih banyak tentang hal ini daripada tentang topik lainnya? Gak terpikir saya. Rupanya iya. Maka dengan jelas Matius 6 ayat 21. Bahwa di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Kita harus mendahulukan ini. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Ada enggak sepeda motor di dalam? Banyak pencuri di sini. Sering banyak. Sepeda motornya pendeta udah pernah hilang di depan itu. Ada CCTV orang itu diangkat juga. Sepeda motor masing-masing di belakang kan. Udah mulai terganggu. Di situ hartamu berada. Nggak salah sih, tapi memang Tuhan katakan, enggak, ini adalah rumus. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Maka dia katakan, simpanlah hartamu, di mana ngengat dan pencuri tidak mencuri, ngengat tidak memakan. Bagaimana? Rupanya bisa transfer loh, bisa transfer. Transfernya apa? Ke sana, ke sorga. Oh, ini mungkin agak-agak terlalu pragmatis ini untuk mengait tungadol ini, ketua kami ini. Enggak. Jelas sekali konteksnya itu. Gunakan hartamu untuk apa? Kerajaan Tuhan, itu jelas kok. Ini ada para pengkhotbah kita yang sering menafsir. Coba suruh mereka menafsir itu. Saya pernah perhatikan. Bagaimana mentransfer itu? Jangan simpan di mana ngengat bisa menggerogoti, di mana pencuri bisa mencuri, tetapi apa katanya? Simpanlah di surga. Di mana di sana ngengat dan pencuri tidak akan mencurinya. Luar biasa itu. Luar biasa itu. Bolehlah sedikit bersaksi dengan pemuda. Saya katakan kepada mereka. Yang saya berikan contoh. Enggak malu saya mengatakan itu. Saya berikan contoh. Beri. Yang kerja beri 1/10. Saya periksa itu sama siapa yang belum memberi dari pemuda. Puji Tuhan, hampir semua kan. 1/10 saja susah. Apalagi 2/10. Apalagi 9/10. Ada 9/10. Ada. Pernah Pak Tobing menyaksikan itu. Tukang sepatu itu, ingat kan? 9/10. Makin Tuhan tambah, makin Tuhan tambah. 1 miliar 1 bulan mana habisku katanya. 100 juta aja sama aku, 900 juta sama Tuhan. Rumahnya makin bertambah. Akhirnya jadi 10 miliar. 10 miliar. Udah 10% sama aku, 9 miliar sama pekerjaan Tuhan. Itu Pak Tobing, tukang sepatu itu. 1/10 susah. Jangan berkarat. Jangan berkarat. Melangkah. Oke, berat nih. 100% aja kurang. Kurang. Jelas kurang. Apalagi 90%. Kurang kali lah. Iya. Tapi matematikanya Tuhan berbeda. Amin. Kuat. Amin. Ajarkan. Tidak usah malu mengajarkan itu sama orang lain. Tidak usah malu. Itu adalah firman Tuhan. Makanya saya katakan, saya sengaja ini buat keterangannya ini sendiri. Supaya jangan nanti seperti mau mengait tungadol. Tidak usah harus di sini, di tempat lain. Ada ini Bapak Pendeta kita di gerejanya membutuhkan itu. Kalau itu. Jadi bukan mau dalam rangka YPDP yang saya maksudkan. Tanya Bapak Pendeta kita, apa kira-kira?
Kalau mau terbeban ke situ, tidak apa-apa. Tetapi kita semua dipanggil memberi. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kesadaran yang semakin meningkat akan keberadaan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Agak mirip saya lihat ini dengan 678 tadi, jadi nggak usah lagi. Prioritas untuk bersaat teduh secara pribadi. Teman-teman, dulu ini selalu ditanya, termasuk proyek ketaatan ini. Sekarang masih ada nggak? Ditanya, apa tadi saat teduhmu, Dek? Tanya ini yang senior-senior. Kita katakan itu. Jadi, makanya kalau berantem dulu kami, dengan Bang Frans, dengan apa, lalu agak marah-marah. Lalu Bang Frans atau siapalah, senior-senior ini, dari senior-senior tahu. Tapi karena dari situ, apa dibilangnya? Kurasa tadi saya teduhmu pengkhianatan Yudas ya. Tanya Kak Final, iya kan? Itu biasa kali itu. Jadi karena semua saat teduh, jadi marah-marah. Kurasa tadi saat teduhmu pengkhianatan Yudas ya katanya. Nah, begitu. Jadi selalu ditekan saat teduh, di mana kita nih, saya sedikit berkhotbah dulu untuk para hamba-hamba Tuhan penafsir ini, di mana kita melepaskan dan seperti berbicara melalui firman Tuhan itu. Dia seperti ingin bicara melalui nats-nats yang kita baca itu. Terkadang saya punya pandangan itu, terserah saudara-saudara nggak setuju. Terkadang secara kita eksegesi kayaknya bukan ke situ. Bisa. Tapi Tuhan berbicara khusus melalui itu bagi kita. Karena waktu kita bertanya jawab dengan Alkitab itu. Tuhan, apakah ini ataukah tidak? Yang kita diyakinkan. Ya. Lakukan. Kita berbicara kepada Bapa kita. Kadang kalau ada yang sangat berat dalam hati saya, gini. Kadang mau saya garuk kepala sama seperti kepada orang. Kasih itu. Bolehlah itu Tuhan. Tidak apa-apalah. Itu maksudnya dekat. Enggak terhalang. Aku adalah Bapamu, kata Tuhan. Nikmati dia. Di dalam saat teduh seperti itu, di dalam kebisingan yang sangat bising ini. Banyak yang mengganggu kita semua, burbar. Kepingin kita tenang. Maka ada satu tulisan yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan yang dalam pelayanannya luar biasa sekali. Dia saking sibuknya pelayan. Termasuk berdoa. Dua puasa, dua ini. Dia tulis. Lalu apa yang terjadi? Dia gambarkan seperti itu. Nakku, kata Tuhan. Itu imajinasi dia lah. Tapi perlu menolong itu. Sebenarnya udah lama kau kutunggu. Bangun pagi aku duduk di sebelah kasurmu itu, di tempat ranjangmu itu. Kutunggu, aku tiba-tiba kamar mandi, gosok gigi dan seterusnya. Minum kopi, langsung ke pelayanan. Kutunggu lagi besoknya. Itu cerita. Jerry White. Dia seorang pendiri perkantas di Amerika. Dia menuliskan itu. Dalam bukunya, dia membuat prioritas pertama tahu, hubungan dengan Tuhan. Pelayanan justru nomor 4. Dia terapkan lagi apa? Keluarga dan pekerjaan. Luar biasa ya? Lalu dia berkata pelayanan. Ada banyak orang dalam pelayanan mati, tidak punya relasi, tidak punya lagi apa, seperti dinamis saja semua, hambar semua, sibuk dia semua, mengurus yang lain, orang lain gak ada yang melakukan, aku aja semua, nangis dia sendiri. Ternyata seperti yang dia katakan itu, aku duduk loh menunggumu pas pagi-pagi, malam-malam kutunggulah kau tersenyum aku samamu, sibuk kau udah ini dan seterus mengetiki semua topik-topik pelayanan dan seterusnya, udah sibuk kamu, udah kelelahan tidur sendiri, kutunggu lagi besoknya. Begitu cara dia menulis. Jadi semua aktivitasnya itu disebut, tentu itu imajiner itu, imajinasi dia. Betapa lama Tuhan Yesus sebenarnya mengharapkan dia duduk bercanda. Dia mengatakan, Tuhan, aku lelah. Iya anakku, ini lakukan, jangan dulu itu lakukan.
Gak pernah lagi dia dengar seperti itu. Dia katakan, aku jatuh terlalu lama. Sejak itulah dia menulis buku itu, dan dia ajak semua mahasiswa-mahasiswa di Amerika itu yang tergabung dengan pelayan-pelayan seperti perkantas kita ini. Dia katakan, jangan kamu disibukkan oleh apapun, termasuk yang kamu sebut dengan pelayanan, sehingga hubunganmu dengan Tuhan kacau. Menjadi apa? Hambar. Masih dilakukan, masih. Tapi apakah itu motivasinya? Udah kurang tahu. Apakah supaya dipuji orang? Apakah supaya seperti dia orang rohani kali? Terserahlah, kata dia. Tapi aku berkata kepadamu, engkau ditunggu oleh Tuhan. Beliau adalah Dr. Charles F. Stanley, Presiden In Touch Ministry, Gembala Gereja Baptis pertama di Atlanta, Georgia, USA. Penulis lebih dari 30 judul buku terlaris. Jadi beliau menuangkan semua 4 jari-jari itu dalam bentuk 13. Hari ini kita sudah dengar. Mari kita tunduk kepala.